Bambang Pamungkas. Buat para pecinta bola di Indonesia, nama ini udah kayak, legenda ya kan? Tapi, apa sih yang benar-benar bikin seorang legenda itu abadi? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan utamanya hari ini. Kalau kita ngomongin kehebatan di dunia olahraga, pikiran kita tuh seringnya langsung lari ke satu hal, statistik. Angka. Ya, angka-angka. Kayak angka 200 ini, tahu nggak ini apa? Ini jumlah gol yang dicetak sama BP, panggilan akrabnya, buat klub kesayangannya, Persija Jakarta. Luar biasa kan? Dan daftarnya masih panjang. 2 kali juara liga, jadi top scorer, pemain yang paling sering main buat timnas, kapten. Wah, semua kriteria pahlawan olahraga konvensional udah diceklis semua sama dia. Kelihatannya, ini jawaban gampang buat pertanyaan kita tadi. Tapi, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Karena, sang legenda sendiri percaya kalau semua statistik tadi tuh belum menceritakan kisah lengkapnya. Dia punya pandangan yang jauh lebih dalam loh, tentang apa itu arti sukses yang sebenarnya. Nah, yang menarik dari kutipan ini adalah gimana ini nunjukin banget sisi filosofisnya BP. Buat dia, sukses itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal menikmati prosesnya, menikmati perjuangannya itu sendiri. Dan disinilah kita sampai ke inti pemikirannya. Ternyata, menurut dia, bukan cuma ada satu cara buat jadi hebat, tapi ada dua. Dua jalan yang benar-benar beda, dengan tujuan yang beda juga. Nah, ini dia kedua jalan itu. Sukses karena pencapaian dan sukses karena peninggalan atau warisan. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Jadi gini intinya, sukses pencapaian itu ya yang sering kita lihat di headline berita. Trofi, rekor, kemenangan pribadi. BP nunjuk contohnya langsung, Ronaldo dan Messi. Jelas kan? Nah, di sisi lain ada sukses peninggalan. Ini lebih subtil, nggak selalu kelihatan gemerlap. Ini tentang ninggalin sesuatu yang lebih awet dari karir kamu sendiri. Sesuatu yang bisa ngubah sistem. Dan contohnya, Jean-Marc Bosman. Hayo, mungkin nggak semua dari kita familiar sama nama ini. Jadi, kenapa Bosman? Karena perjuangan dia di luar lapangan itu mengubah industri sepak bola selamanya. Aturan Bosman ini ngasih kekuatan dan kebebasan buat para pemain. Bosman sendiri mungkin lemarinya nggak penuh piala ya, tapi setiap pemain modern sekarang ini secara nggak langsung berutang budi sama warisan dia. Nah, inilah yang BP sebut sukses peninggalan. Dan BP sadar banget soal ini. Milih jalur warisan itu jalan yang lebih susah. Nggak ada sorak-sorai yang instan. Nggak ada medali di akhir pertandingan. Yang ada cuma perjuangan berat dengan konsekuensi yang nggak main-main. Dan ini tuh bukan cuma teori buat dia. Bambang Pamungkas nggak cuma nulis soal filosofi ini. Dia benar-benar ngejalaninnya. Dia milih jalan yang sepi peminat itu. Inilah misinya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, dia ngejelasin motivasinya. Dia lihat teman-teman seprofesinya diperlakukan nggak adil, dan dia mutusin untuk berbuat sesuatu. Nah, inilah awal dari perjuangannya buat ngebangun sukses peninggalan. Argumennya ini, revolusioner banget buat sepak bola Indonesia waktu itu. Dia bukan cuma nuntut gaji yang telat dibayar, dia berjuang buat mengubah cara pandang yang fundamental, dari yang tadinya pemain dianggap pekerja, jadi mitra yang setara. Dan coba lihat deh, ini bukan perjuangan sehari 2 hari. Dari APPI didiriin tahun 2011, butuh 6 tahun perjuangan yang alot banget, penuh penolakan, penuh rintangan, sampai akhirnya di tahun 2017 mereka dapat pengakuan resmi. Ini bukti nyata betapa gigihnya dia dan teman-temannya buat ngebangun sebuah warisan. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya kan? Dia secara eksplisit nyambungin perjuangannya di APPI ke teorinya soal 2 jenis kesuksesan. Dia dan rekan-rekannya secara sadar milih jalan sukses peninggalan. Jadi, pas kita lihat lagi karirnya, gambaran yang muncul itu jauh lebih kompleks, jauh lebih menginspirasi daripada sekedar seorang pencetak gol ulung. Dengerin deh kutipan ini. Dalam banget kan? Ini nunjukin perspektifnya yang luas banget. Buat dia, kemanusiaan itu selalu di atas kompetisi. Ini pandangan seorang negarawan olahraga, bukan cuma pemain biasa. Jadi ya, inilah warisan Bambang Pamungkas. Gol-golnya pasti bakal kita ingat. Tapi perjuangannya buat hak-hak pemain, tulisan-tulisannya yang bikin kita mikir, dan keberaniannya buat milih jalan yang sulit, itu dia yang bakal abadi. Dan pada akhirnya, di esai yang dia tulis, dia nggak ngasih jawaban.
Malah dia ngelempar pertanyaan ini ke generasi berikutnya dan juga ya ke kita semua. Setelah ngelihat dua jalan ini, kita pengen jadi bagian dari kelompok yang mana? Sebuah pemikiran penutup yang ngena banget. Trofi bisa berdebu, rekor bisa dipecahin. Tapi dampak positif yang kamu tinggalin buat orang lain, itulah kehebatan yang sebenarnya. Itulah warisan yang abadi.